Pernah kebayang nggak gimana ceritanya sebuah bahasa pemrograman baru itu lahir? Bukan dari riset bertahun-tahun di laboratorium, tapi dari sebuah obrolan santai. Nah, hari ini kita bakal bedah proses unik itu, dari sebuah ide iseng sampai menjadi baris kode pertama. Nah, ini dia. Semuanya berawal dari sini. Cuma satu kalimat santai, ayo buat HAH baru yang lebih efisien. Siapa sangka ya, kalimat ini jadi pemicu sebuah perjalanan desain yang, wah, luar biasa. Ide awalnya tuh jujur aja radikal banget. Bukan sekedar bikin bahasa baru, tapi mengubah cara kita ngoding selamanya. Gimana kalau kita nggak perlu lagi ngetik kode baris per baris? Cukup ngobrol aja sama AI, deskripsiin apa maunya kita. Konsep gila ini dinamain AHA, singkatan dari Adaptive Heuristic Architecture. Filosofinya simpel banget tapi dalam. Intinya, kita kasih alasannya, logikanya, apa yang mau kita capai, terus biarin si AI yang pusing mikirin gimana cara nulis kodenya. Keren kan? Kita kasih nalar, AI yang bikin narasinya. Dan wow, slide ini nunjukin betapa gilanya mimpi itu. Coba lihat di kiri, itu kode Python ya. Buat bikin API sederhana aja butuh lebih dari 100 baris. Pusing kan? Sekarang lihat kanan. Cara AHA cuma 20 baris deskripsi 20. Kebayang nggak efisiensinya? Inilah janji dari AHA itu. Tapi ya namanya juga inovasi kan, nggak pernah lurus-lurus aja. Di tengah jalan ada plot twist. Visi tentang AI super canggih ini ternyata bukan tujuan akhirnya. Nah, di sini si penggagasnya ngasih klarifikasi. Maksudku bukan bikin AI, tapi kita beneran bikin bahasa program baru yang bisa kita tulis sendiri. Ini momen krusial banget. Proyeknya langsung puter balik 180 derajat. Dari yang tadinya kayak cerita fiksi ilmiah, jadi proyek rekayasa perangkat lunak yang beneran bisa dipegang. Oke, tujuannya sekarang jadi lebih jelas, lebih nyata. Fokusnya langsung pindah ke perancangan arsitektur. Nah, inilah saatnya kita ngebangun cetak biru buat bahasa AHA yang sebenarnya. Namanya tetap AHA loh, tapi artinya beda. Sekarang jadi Advanced Hybrid Architecture. Tujuannya mengambil semua yang terbaik dari bahasa-bahasa modern. Performanya secepat kilat, keamanannya dijamin kokoh. Sintaksisnya bersih, enak dibaca. Pokoknya paket komplit. Ini nih yang ngebawa kita ke masalah klasik di dunia IT. Semacam teka-teki ayam dan telur. Gimana caranya kita bikin compiler, alat buat ngertiin bahasa baru kita, kalau bahasanya aja belum ada? Bingung kan? Jawabannya adalah bootstrapping. Simpelnya, kita minjem bahasa lain yang udah ada dan kuat buat ngebangun versi pertama compiler kita. Dan pilihan jatuh kepada Rust. Kenapa harus Rust? Nah, slide ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Rust ini unik. Dia punya performa mentah sekelas C++. Kenceng banget. Tapi dia juga ngasih jaminan keamanan memori yang nggak ada di C++. Artinya apa? Artinya developernya bisa fokus bikin logika compiler yang keren, nggak usah pusing nyari-nyari bug memori yang bikin kepala pecah. Oke, cetak biru udah ada. Alatnya udah dipilih. Sekarang, saatnya konstruksi. Pembangunan compiler ini dimulai dari dua bagian paling dasar, paling fondasional. Setiap compiler itu pasti dimulai dari dua langkah ini. Pertama, namanya lexer. Anggap aja lexer ini kayak kamus. Tugasnya mecah-mecah kalimat kode jadi kata-kata. Nah, setelah jadi kata-kata, giliran si parser. Parser ini kayak guru tata bahasa. Dia ngambil kata-kata itu dan nyusun jadi kalimat yang benar, yang punya struktur dan makna. Biar gampang, kita lihat contohnya langsung ya. Semuanya dimulai dari sebaris kode AHA yang super simple ini. Let X sama dengan 5 tambah 10. Nah, si lexer ini langsung kerja. Dia membaca teks tadi dan ngubah jadi daftar token yang rapi kayak di tabel ini. Jadi, let itu dikasih label keyword, X itu identifier, 5 itu literal, dan seterusnya. Sekarang komputer nggak lagi lihat ini sebagai sekedar teks, tapi sebagai potongan-potongan info yang punya arti masing-masing. Lanjut, giliran si parser. Dia ngambil semua token tadi dan nyusun jadi struktur pohon kayak gini. Namanya AST atau Abstract Syntax Tree. Ini keren banget, karena di sini bukan cuma urutan yang penting, tapi juga hubungannya. Parser ngerti kalau ini tuh perintah buat menjumlahkan 5 dan 10, terus hasilnya disimpan ke variabel X.
Tapi ya, namanya juga bikin sesuatu yang baru dari nol ya kan? Nggak mungkin mulus terus. Di tengah jalan, ketemu bug. Bug yang kelihatannya sepele, tapi kritis banget dan bisa merusak semua logika parsernya. Di sisi kiri, ini dia logika yang salah. Parsernya jadi bingung sama urutan tokennya. Dia ngira setelah let harusnya langsung sama dengan, padahal kan harusnya nama variabelnya dulu. Nah, di kanan ini perbaikannya. Dengan logika yang benar, si parser sekarang bisa jalan dari satu token ke token berikutnya dengan urutan yang pas. Jauh lebih kuat dan nggak gampang salah. Oke, jadi Lexer udah baca kata-katanya, parser udah paham kalimatnya. Sekarang kita masuk ke babak final, langkah terakhir yang paling penting. Gimana caranya ngubah pemahaman ini jadi sesuatu yang bisa dijalankan sama komputer? Disinilah jagoan bernama LLVM masuk. Gampangnya, anggap aja LLVM ini kayak penerjemah universal super canggih untuk bahasa pemrograman. Rencananya, struktur AST kita tadi bakal diterjemahkan ke bahasa yang dimengerti LLVM. Abis itu, serahin aja ke LLVM, dia yang bakal ngurusin bagian paling ribet. Ngubah kode kita jadi kode mesin super efisien buat komputer manapun. Dan inilah tujuan akhirnya. Menghasilkan kode seperti ini, namanya LLVM Intermediate Representation atau IR. Kelihatannya rumit ya? Emang, tapi inilah bahasa rahasia yang bikin LLVM bisa melakukan sihirnya. Dia bisa ngotak-ngatik kode ini, mengoptimalkannya habis-habisan, supaya program kita bisa jalan sekencang mungkin, entah itu di laptop, server, atau bahkan HP kita. Seluruh perjalanan yang kita ikutin barusan, dari obrolan iseng, terus ada plot twist, sampai ke detail teknis bikin compiler, ini tuh kayak miniatur dari proses penciptaan di zaman sekarang kan? Ini bukan cuma soal nulis kode, ini soal kolaborasi, adaptasi, dan terus mencoba. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan penutup. Mungkin masa depan inovasi itu bukan lagi soal satu orang jenius yang ngurung diri di kamar ya. Mungkin inovasi besar berikutnya justru lahir dari dialog, dari percakapan yang cepat antara ide gila manusia dan alat-alat canggih yang bisa ngebantu kita. Jadi, apakah masa depan penciptaan itu sebuah percakapan? Terima kasih udah menyimak penelusuran kita kali ini.